Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulandari dengan NIM 931200319. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 dengan bertema peniagaan dalam hukum Islam. Istilah dan pengertian niaga dalam Islam. Hukum Islam terdiri dari tiga kata, hukum bisnis dan Islam. Yang ketiga kata ini tersusun menjadi satu, sehingga menjadi istilah hukum bisnis, yaitu hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islam. Dapat dipahami sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa dalam sebuah wilayah kedaulatan. Hukum secara terminologi istilah dipahami secara berbeda pada ahli hukum. Berikut ini, Immanuel Kant berpendapat bahwa para ahli hukum masih mencari definisi hukum yang tepat. Maknanya bahwa definisi mengenai hukum masih belum dibaku, terjadi perbedaan antara satu ahli dengan satu ahli lainnya. Myers berpendapat bahwa hukum adalah suatu aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman penguasa negara yang melakukan tugasnya. Kata bisnis merupakan sapaan dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya urusan usaha yang melakukan kegiatan yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan dan berguna untuk perlunya, dan memiliki beberapa makna, diantaranya usaha komersial dan menyangkut soal pertukaran uang dan berbagai produsen dan distributor. B. Asas-asas niaga. A. Asas kebebasan berkontrak. B. Asas konsensualisme. C. Adalah asas itikat baik. Yang ketiga, C. Sumber-sumber hukum. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang bertujuan untuk kemasyarakatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran ini merupakan pedoman umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua adalah Al-Hadis, adalah dari as-sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah SAW. Dan dua sumber hukum Islam tersebut paling utama, dan keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, metode ijtihad adalah kesanggupan seseorang mujtahid ahli hukum Islam untuk menghasilkan suatu dan menetapkan sumber hukum Islam dengan tata cara digunakan oleh dalam menetapkan berbagai sesuatu, yaitu menghasilkan kesimpulan dari hukum Islam. Yang pertama, ijma, qiyas, maslahah, ikhtisaf, dan mazhab sahabat Nabi. Yang B, jenis-jenis investasi syariah dalam hukum syariah dan perspektif syariah. Yang pertama, investasi deposito syariah, salah satu jenis investasi syariah terbaik yang sering digunakan oleh masyarakat atau dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan produk tabungan berjangka yang telah disediakan oleh banyak bank di Indonesia, dan sistem mekanismenya hampir disediakan di seluruh Indonesia. Yang kedua, investasi emas syariah. Investasi syariah terbaik yang juga tidak kalah menguntungkan adalah emas. Bagi pemuka, produk ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Biasanya jenis investasi ini bisa naik di setiap tahunnya dan bisa menguntungkan dengan mudah. Yang C, investasi saham syariah. Yang dimaksud dengan saham syariah adalah efek atau surat berharga yang dijalankan konsep penyertaan modal dan memberlakukan sistem bagi hasil usaha dan mekanisme berbagai produk, dan tidak melanggar nilai-nilai yang dilarang oleh sistem syariah. D, investasi properti, merupakan investasi terbaik dalam bentuk properti. E, investasi obligasi syariah adalah investasi yang terbaik dalam bentuk suku, yang merupakan produk surat utang yang diterbitkan dengan prinsip syariah. Yang keempat, perspektif investasi niaga dalam syariah. Investasi syariah merupakan investasi yang dilakukan dengan pedoman dengan nilai-nilai Islam yang tidak melanggar ajaran Islam.
Beberapa manfaat investasi syariah adalah tidak melakukan praktek riba, resiko cenderung saat kecil karena telah mengedepankan asas-asas kekeluargaan. Untuk menentukan produksi investasi syariah, Orientasi Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan berbagai peraturan beserta instrumen investasi sesuai dengan prinsip hukum syariah di pasar modal sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Cara kerja investasi niaga dalam Islam yaitu menggunakan sistem akad. Akad itu sendiri merupakan perjanjian atau persepakatan bagi pihak maupun kedua pihak lainnya. Ijab yang pernyataan pihak pertama yang memiliki kegunaan untuk berinvestasi. Ada 3 prinsip akad yang ditetapkan dalam investasi syariah, yaitu yang pertama bekal kerjasama, yang kedua sewa menyewa, yang ketiga adalah bagi hasil. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.